silakan eksekusi, tapi batalkan dulu penetapan itu. Bikin penetapan baru, eksekusi hanya terhadap rumah sesuai dengan diktum atau amar putusan pengadilan. Ini dimulai dengan 2011. Kalau saya lihat dari perjanjian mereka dibuat PPJB, itu Mas Guru pinjam 35 miliar. Kemudian dengan bunga 4,5% per bulan. Nah, itu di bulan Mei. Kemudian pada bulan Agustus Mas Guru minta yang disampaikan tadi bahwa ingin bertemu dengan Suantara Gotama, tetapi Suantara Gotama nggak pernah ditemuin lagi. Jadi pertemuan Mas Guru dengan Suantara Gotama itu hanya terjadi sekali, yaitu tanggal 3 bulan Mei tahun 2011. Itu sampai saat negosiasi mau damai baru ketemu lagi. Kemudian deadlock di situ, Susi yang mau membantu menyelesaikan pinjaman itu. Nah, dibuat, tapi dengan syarat harus dibuat AJB, sehingga terjadilah AJB dengan nilai 16 miliar rupiah itu. Tetapi fakta hukumnya bahwa uang 16 itu tidak pernah dibayar oleh Susi Angkawijaya kepada Mas Guru. Itu tidak pernah ada pembayaran untuk jual beli rumah, tanah dan rumah, itu tidak ada. Nah, akhirnya Susi, karena Mas Guru ini pada bulan Desember minta undang mereka untuk bertemu supaya menyelesaikan pembayaran. Tetapi mereka nggak jawab. Kemudian di bulan Februari 2012, Mas Guru mengirimkan surat kedua lagi ke Susi Angkawijaya, kemudian Suantara Gotama dan notaris. Sesuai kesepakatan mereka bahwa ini hanya sebagai jaminan pinjaman. Nah, untuk menyelesaikan itu juga tidak ini. Kemudian Susi Angkawijaya ini mengirim surat ke Mas Guru bahwa Pak Guru silakan keluar karena rumah itu saya udah beli dengan AJB. Nah, dari situlah mulai awal sengketa. Pada tahun 2014 bulan Januari mereka menggugat Mas Guru, berjalan itu perkara, kemudian Mas Guru juga kembali menggugat kepada Susi Angkawijaya dan Suantara Gotama. Perkara itu berjalan ya sampai dengan putusan yang sudah seperti sekarang. Ada hal yang Mas Guru persoalkan bahwa PPJB antara Mas Guru dengan Suantara Gotama itu sampai detik ini belum dibatalkan. Pinjaman 35 miliar plus bunga belum dibayar oleh Mas Guru kepada Suantara Gotama. Kemudian yang ketiga itu adalah Susi Angkawijaya tidak pernah membayar harga jual beli seperti tertera di dalam AJB itu, ini akta jual beli itu tidak pernah ada pembayaran. Nah, inilah yang jadi persoalan yang Mas Guru sampai sekarang masih bermasalah itu. Nah, akhirnya terjadilah perkara pada 2014 Desember Mas Guru menggugat pembatalan AJB. Kemudian Susi Angkawijaya mengajukan gugat rekonvensi, yang putusan gugatan rekonvensi itulah yang sekarang jadi permohonan untuk eksekusi oleh Susi Angkawijaya itu. Tapi dalam gugatan Susi Angkawijaya, deposita gugatan maupun petitumnya, Susi Angkawijaya tidak pernah meminta Guru Soekarno Putra supaya menyerahkan tanah di Jalan Sriwijaya 3 nomor 1. Itu tidak pernah ada dalam gugatan maupun petitumnya. Jadi petitum itu tuntutan dari dalam gugatan itu, Susi Angkawijaya itu hanya meminta rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya, tetapi tanah dia tidak minta. Nah, berjalanlah ini perkara sampai dengan putusan kasasi, kemudian diajukanlah permohonan eksekusi. Dari permohonan eksekusi ini, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2020 mengeluarkan penetapan eksekusi terhadap objek tanah ini. Penetapan nomor 95 eksekusi tahun 2020. Di penetapan ini, inilah rancunya. Di penetapan ini Ketua Pengadilan menambahkan kalimat yang tidak ada dalam amar atau diktum putusan. Di mana dia dalam menetapkan itu supaya dieksekusi juga sertifikat nomor 92 / Selong
surat ukur 388 tahun 1956 yang tidak ada baik permintaan Susi Angkawijaya maupun amar putusannya. Itu tidak ada. Kemudian ditambah lagi jurusitanya selang beberapa hari, 3 hari mungkin, jadi itu tanggal 20, tanggal 23, jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan sita eksekusi terhadap objek tanah. Nah, melakukan sita eksekusi terhadap objek tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya 3 nomor 1 dengan batas-batas semua diuraikan, yang kesemuanya itu tidak ada dalam amar putusan. Tidak ada sama sekali, petitumnya juga tidak ada, mereka tidak minta, kemudian amar putusan juga tidak ada memerintahkan itu. Bahwa Mas Guru harus menyerahkan tanah. Yang diperintahkan adalah Mas Guru harus menyerahkan rumah. Itu. Nah itulah Mas Guru merasa dijolimin. Saya diperintahkan, saya taat hukum. Saya mau menyerahkan, tetapi ya hanya rumah sesuai amar putusan. Kenapa ini ditambah-tambah? Yang tidak ada dalam amar putusan. Itulah yang Mas Guru persoalkan sampai sekarang itu. Sebenarnya masalah pokoknya ya dari pinjam meminjam, kemudian terjadilah perkara ini Susi Angkawijaya hanya meminta supaya Mas Guru menyerahkan rumah, tetapi pengadilan menambahkan dengan tanah. Itu problemnya. Padahal dalam amar putusan sendiri tadi sertifikat itu tidak ada di amar putusan. Tidak ada. Jadi ini mungkin saya bisa kasih lihat putusan, kemudian penetapan, kemudian berita acara sita eksekusi, kemudian mungkin juga dengan surat pemberitahuan pengosongan, yang semuanya di luar daripada amar putusan atau diktum putusan. Padahal kita semua tahu ajas hukum untuk eksekusi itu kan hanya barang atau benda yang disebutkan dalam putusan itu, dalam amar atau diktum putusan. Tetapi ini ditambahkan. Meskipun hakim tidak memerintahkan, ketua lah yang memerintahkan Mas Guru untuk menyerahkan tanah. Nah, inilah yang Mas Guru tidak bisa terima. Itu. Nah, sebelumnya juga katanya 2 kali pernah akan dieksekusi rumah ini. Itu benar nggak sih? Atau baru kali ini aja yang akan dieksekusi? Jadi begini, ini sebenarnya bukan 2 kali mau dieksekusi. Penetapan ini tahun 2020 untuk eksekusi ini. Penetapan tahun 2020, kemudian mereka memberitahukan itu setelah berita acara eksekusi, kemudian kita sampaikan bahwa ini eksekusi ini, putusan ini itu non eksekutabil, non eksekutabil. Itu nggak bisa dieksekusi karena kamu kalau mau eksekusi hanya rumah, tidak bisa dengan tanah. Tetapi mereka setelah mempertimbangkan itu dari tahun 2020, 2021, 2022, akhirnya nggak jadi ditetapkan untuk eksekusi karena non eksekutabil tadi putusan ini. Nah, putusan ini hanya rumah. Ketua waktu itu menambahkan sesuai sertifikat dan surat ukur. Kemudian jurusita menambahkan lagi dengan tanah. Nah, akhirnya nggak bisa dieksekusi. Kalau mau eksekusi ya silakan. Bikin penetapan baru, eksekusi terhadap rumah. Tidak bisa dipakai surat penetapan nomor 95. Karena nomor 95 tahun 2020 itu eksekusi terhadap tanah dan rumah. Itu. Bukti kuat yang Pak Simon dan Pak Guru sendiri yang Bapak punya apa sih Pak? Selain yang tadi atau amar putusan itu? Ya. Apa? Jadi buktinya bahwa ini kan ada amar putusan, ada penetapan sita, ada berita acara sita eksekusi, ada juga pemberitahuan pengosongan. Nah, ini semua bertentangan dengan hukum acara semua. Itu yang Mas Guru tidak bisa terima. Mas Guru taat bahwa silakan eksekusi, tapi hanya rumah. Itu. Nah, untuk yang tanggal 3 Agustus mendatang katanya juga akan ada eksekusi lagi gitu Pak. Ya, inilah yang surat yang kita mau sampaikan kepada pengadilan. Silakan eksekusi, tapi batalkan dulu penetapan itu. Bikin penetapan baru, eksekusi hanya terhadap rumah sesuai dengan diktum atau amar putusan pengadilan.